Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, dan juga kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MPH, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkaulah Tuhan penolong kehidupan kami. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba mohon ampun atas segala dosa-dosa hamba. Bapa, layakan dan kuduskan hamba. Biar Roh Kudus menuntun hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap kuasa kegelapan, kuasa dunia yang mau mengganggu di saat hamba menyampaikan kebenaran firman ini, hamba tolak dalam nama Yesus anak Allah. Darah anak domba Allah menyucikan tempat ini ya Bapa. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya begitu senang, begitu bergembira ketika saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mengambil tema yaitu Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan. Diambil dalam kitab Perjanjian Lama dalam Amsal 3 ayat 5-6. Kita akan sama-sama membacakannya. Dari Amsal 3 ayat 5 dan 6 di sini dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya memberikan tema yaitu Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita harus berfokus. Kita jangan pernah salah berpusat atau salah fokus. Seorang penembak, dia akan fokus dengan satu tujuan. Dia akan fokus dengan tujuan, dengan satu bidikannya. Sehingga ketika dia menembak, maka akan tepat sasaran. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kita sering kali kita terlalu fokus dengan masalah yang dalam kehidupan kita. Kita terlalu fokus dengan masalah kita. Kita terlalu fokus pada sakit penyakit kita. Seharusnya kita fokus, pusat kehidupan kita berada kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, hidup kita harus berfokus kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 hal yang bisa membuat iman kita menjadi gugur dan menjadi kurang fokus. Ada 3 hal. Yang pertama, seringkali dalam kehidupan kita, kita mengandalkan harta. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Tetapi kita mengandalkan harta yang kita miliki. Matius 6 ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sering kali membuat iman kita kurang fokus, yaitu kita mengandalkan harta kita, selalu mengandalkan kekayaan kita. Dalam Matius 19 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, jualah segala harta milikmu dan datanglah kepadaku. Tetapi orang itu, dia tidak datang kepada Tuhan karena begitu banyak hartanya. Jadi jangan kita fokus pada harta dan kekayaan kita, tetapi kita harus berfokus yang pertama kepada Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita. Yang kedua, yang bisa membuat
iman kita menjadi gugur dan kurang fokus kepada Tuhan, yaitu mengandalkan manusia. Sering kali dalam kehidupan kita sering kali mengandalkan teman kita, mungkin mengandalkan orang-orang terdekat kita, mungkin kita mengandalkan backingan kita mengandalkan atasan kita. Tetapi hari ini jangan pernah mengandalkan manusia, karena manusia, ketika kita mengandalkan, kita berharap kepada manusia, akhirnya yang ada hanyalah kekecewaan. Ketika kita mengandalkan manusia, kita sering kali dikecewakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah mengandalkan manusia. Mengandalkanlah kepada Yesus. Kadang-kadang kalau kita mengandalkan manusia, kita sering melihat, apalagi yang sedang mencari pasangan, kita hanya melihat dari wajahnya, mungkin cantiknya, mungkin gantengnya, tetapi kita tidak tahu hatinya. 1 Samuel 16 ayat 7 di situ dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia dalam kehidupan kita. Tapi mari kita bersandar, kita berfokus pada Tuhan, pada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Yang ketiga, yang bisa membuat menjadi iman kita kurang percaya dan menjadi gugur, yaitu mengandalkan ilmu kita dan intelektual kita. Akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang pintar, sehingga mereka membaca firman Tuhan, mereka mengandalkan pikiran intelektual mereka, mereka mengartikan firman Tuhan sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan ilmu kita. Ketika kita mau mengandalkan hidup kita ke dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ada satu cerita bahwa panjangnya ekor babi tidak menentukan kualitas daging dari babi itu, tetapi apa yang dimakan oleh babi itu yang akan membuat kualitas daging itu. Bukan panjangnya di belakang kita ada banyak gelar, atau di depan kita ada gelar, tetapi makanan yang kita makan, itulah yang menjadi kualitas hidup kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, itulah yang membuat kualitas hidup kita, yang membuat kita menjadi luar biasa. Apa yang kita makan, yaitu firman Tuhan, ketika kita baca setiap saat, itulah yang membuat kualitas hidup kita. Bukan mengandalkan ilmu atau mengandalkan intelektual kita, tetapi hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan firman Tuhan adalah penuntun dalam kehidupan kita. Hidup ini seperti musafir, tidak ada yang kekal di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hidup yang singkat ini, kita harus berpusat dan berfokus kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengorbankan dirinya, anaknya, untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita berfokus, kita hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai pusat kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana agar hidup kita berfokus kepada Tuhan? Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bagaimana supaya hidup kita berpusat atau berfokus pada Tuhan, yaitu hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya beda dengan hidup karena melihat. Ketika Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus, dan murid-muridnya yang lainnya mengatakan bahwa Sang Guru, yaitu Sang Juru Selamat, sudah bangkit,
Dia tidak percaya. Dia bilang, sebelum saya melihat Tuhan Yesus dan saya mencucukkan tangan pada bekas pakunya, saya tidak akan percaya. Tetapi hari ini kita bukan seperti Thomas. Kita sebagai umat Kristen, kita melihat bukan karena percaya, bukan karena melihat, tetapi percaya. Kita memiliki suatu kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kekristenan berbicara tentang pengikut. Pengikut artinya ketika kita menjadi murid Tuhan, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh guru kita, oleh Tuhan kita, yaitu kita harus melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Jadi kekristenan berbicara tentang pengikut. Seorang pengikut artinya dia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang diikutinya. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku akan menolong engkau. Dan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kuncinya adalah jangan takut, jangan bimbang, sebab Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita fokus kepada Tuhan, hidup kita menjadi pusat adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tuhan adalah penolong kehidupan kita. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, aku melayangkan pandangan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yang kedua, janganlah bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Pikiran manusia beda dengan pikiran Allah. Orang yang suka bersungut-sungut adalah karena dia selalu memakai pikiran dia sendiri. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di padang anggur tandus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Artinya, sia-sia kita bersandar dengan pengertian kita sendiri. Marilah hari ini kita minta Roh Kudus membimbing kita, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita bukan lagi melakukan kehendak melalui pengertian kita sendiri, tapi biarlah segala sesuatu dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, pikiran kita harus fokus pada Tuhan dan dikuasai oleh firman Tuhan. Pola pikir kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Pola pikir kita harus dibaharui, harus dirubah. Beribadah tetap, melayani tetap, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kunci untuk mengandalkannya adalah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita sudah melayani Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, tetapi begitu datang permasalahan, kita punya masalah yang cukup besar, kita teriak, oh Tuhan, kok kenapa bisa begini? Ketika kita ada masalah, kita tertimpa segala sakit penyakit, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengatakan, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mari Bapak Ibu, setiap permasalahan yang sedang kita alami, pasti ada rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana.
Di balik setiap permasalahan ada hal, ada maksud Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesaya 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon di tepi pada batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah takut ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita seperti batang pohon yang di tepi aliran air, tidak akan pernah kering dan selalu menghasilkan buah. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah takut. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Jangan lagi kita menyalahkan orang lain ketika kita punya masalah. Tetapi mari kita serahkan setiap permasalahan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya merasa bersyukur ketika saya dalam kehidupan saya mengalami banyak permasalahan. Saya pernah mengalami masa-masa yang kurang enak dalam kehidupan saya. Saya pernah melakukan banyak hal yang bodoh dalam pergaulan. Saya pernah salah melangkah dalam kehidupan saya. Tetapi saya percaya, saya tidak menyesal, tetapi saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau pernah menempatkan hamba-Mu ini pada tempat titik yang paling bawah. Karena disitulah hamba berserah, hamba hanya kekuatan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah penolong. Jadi jika Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini mungkin dalam permasalahan yang luar biasa, mungkin dalam sakit, mungkin dalam pergumulan yang luar biasa, Tuhan sedang memberi hadiah di balik semua itu. Tetap bertahan, tetap berhandap, tetap mengandalkan Tuhan, dan percaya pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan akan tepat karena Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kedua, jangan bersandar pada pengertian kita. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita tetap fokus pada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Yesus. Artinya, kita harus melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita ingin melakukan suatu usaha, kita sudah merancang dengan baik. Kita sudah merencanakan segala sesuatu dengan baik. Tetapi pada akhirnya hasilnya mengecewakan. Mulai hari ini, marilah kita memulai segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 6 mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi, modal kita sebagai orang Kristus, sebagai pengikut Kristus, modal kita yaitu berseru. Garis bawahi kata berseru. Modal kita hanya berseru, Bapak. Modal kita hanya berseru. Ketika kita dalam masalah, kita berseru, Tuhan, Engkau adalah penolong hidup kami. Selamatkanlah kami. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari sedang dalam sakit penyakit, kita berseru, Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Engkau penyembuh yang ajaib. Datang jamah sembuhkan angkat segala sakit penyakit, dan akan terjadi jika kita berdoa dengan iman. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jika kita dalam masalah, dalam pencobaan-pencobaan, kita tetap berseru, Tuhan,
hanya Engkaulah penolongku. Hanya Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Kita berseru. Mazmur 107 ayat 28 dan sampai 30 mengatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkan mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, modal kita hanya berseru. Ketika kita berseru kepada Tuhan, dalam pembacaan Mazmur 107 ayat 28 sampai 30 ini, mereka sedang dalam masalah besar. Mereka dalam perjalanan laut. Ada gelombang besar datang. Ada gelombang datang yang menghantam mereka. Mereka hanya modal berseru. Mereka berseru. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkan mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombangnya tenang. Luar biasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu. Hidup kita tetap fokus. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Jadi kita harus percaya, fokus dan berpusat kepada Yesus Kristus. Ketika Ayub dalam masalah besar, ia dicobai begitu luar biasa. Harta miliknya habis, anak-anaknya meninggal, anak-anaknya diambil oleh Tuhan, dan ia dikucilkan. Tetapi saya merasa luar biasa iman Ayub itu. Dia tetap percaya. Dalam ayat 42 ayat 2 dia mengatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya, berseru kepada Tuhan. Jika saat ini Bapak Ibu dalam kesesakan, dalam masalah, dalam gelombang kehidupan, berserulah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan bersandar pada pikiran kita, jangan mengandalkan kepada harta milik kita, jangan mengandalkan pada pikiran kita, tapi mari mengandalkan kepada Tuhan. Sebagai ayat penutup, Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua. Biarlah kami hidup tetap fokus kepadamu, tetap mengandalkan kepadamu, tidak mengandalkan harta kami, tidak mengandalkan pada pengertian kami, dan tidak mengandalkan pada kekuatan manusia, tapi hanya Engkaulah kekuatan kami. Hamba berdoa untuk jemaat GBP Taman Firdaus. Engkau berkati ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau ringankan ya Bapa. Begitupun setiap jemaat yang sedang melihat video ini, Tuhan berkati. Berkatilah Pak Andi dan Ibu Popi dan beserta keluarganya. Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang ya Bapa. Terpuji untuk kasih setiap penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.